Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maryanti dengan nomor NIM 010124011063 dari program studi Pendidikan Agama Islam 1C. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata pelajaran filsafat dari Bapak dosen Arif Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengetahuan dan keyakinan. Materi yang saya ambil itu dari ilmu pengetahuan sebuah tinjauan filosofis. Nah, sekarang beberapa pandangan tentang pengetahuan dari para filsuf terkenal. Yang pertama dari Plato. Plato mendefinisikan pengetahuan sebagai keyakinan yang benar dan disertai dengan alasan. Dalam pandangannya, pengetahuan itu sesuatu yang abadi dan tidak bisa berubah, yang dapat diperoleh melalui pemahaman ide-ide atau bentuk-bentuk yang ada di dunia ide, bukan di dunia fisik. Yang kedua dari Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno. Pandangan pengetahuan menurut Aristoteles yaitu sebagai pemahaman tentang sebab dan akibat. Baginya, pengetahuan itu adalah sebuah pengalaman atau pengamatan yang dibentuk menjadi pengetahuan. Baginya, pengetahuan itu hasil dari pengalaman atau pengamatan yang diolah menjadi bentuk pengetahuan yang lebih umum dan prinsip universal. Pengetahuan tersebut tercapai melalui akal budi yang rasional. Yang ketiga, menurut René Descartes atau sebuah ilmuwan dari aliran rasionalisme. Menurut pandangannya, pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat dibangun dari sebuah keraguan yang sistematis. Menurut Descartes, pengetahuan yang sejati itu adalah pengetahuan yang tidak diragukan lagi. Dan ia merumuskan prinsip Cergito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, sebagai dasar pengetahuan yang pasti. Yang keempat dari John Locke atau sebuah ilmuwan yang mempunyai aliran empirisme. Menurut pandangannya, pengetahuan itu berasal dari pengalaman inderawi. Locke membedakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman inderawi dan membedakan pengetahuan yang diperoleh dari refleksi mental. Yang kelima dari Immanuel Kant. Ia menganggap bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh struktur pikiran manusia. Yang keenam dari Edmund Gettier atau seorang filsafat analitik. Ia menunjukkan bahwa ada situasi di mana seseorang bisa memiliki keyakinan yang benar dan dibenarkan, tetapi tidak benar-benar memiliki pengetahuan. Hal ini dikenal sebagai masalah Gettier yang memicu perdebatan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya membentuk pengetahuan. Dan secara keseluruhan, pengetahuan dalam pandangan para filsuf itu mencangkup tentang aspek-aspek kebenaran, pembenaran, pengalaman rasio, dan cara-cara untuk mencapai pemahaman tentang dunia. Berbagai pandangan tentang keyakinan dari para filsuf. Yang pertama itu dari Plato. Plato melihat keyakinan ini sebagai bentuk opini atau berbeda sebagai pengetahuan, dikarenakan opini adalah pandangan yang belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pengetahuan itu sudah tentu benar dan disandarkan pada pemahaman rasional. Yang kedua dari Aristoteles. Aristoteles memandang keyakinan itu sebagai pistis atau sebuah kesetiaan atau penerimaan terhadap suatu proposisi yang dianggap benar, meskipun tidak selalu dibuktikan dengan pengalaman langsung. Logikanya, keyakinan bisa muncul dari pengalaman pribadi yang terlewati.
Yang ketiga, Rene Descartes. Dia berpendapat bahwa keyakinan itu mendekati dengan keraguan radikal. Descartes berusaha untuk meragukan semua hal yang dapat diragukan untuk menemukan hal yang pasti. Yang keempat, dari Immanuel Kant. Pandangannya yaitu keyakinan yang diperoleh melalui akal dan pengalaman. Keyakinan dapat terbentuk dari struktur pemikiran manusia yang mempengaruhi bagaimana kita memahami isi dunia ini. Yang kelima, dari William James. William James adalah seorang filsuf yang pragmatis. Ia menganggap keyakinan itu sebagai sebuah keputusan praktis yang diambil dalam kondisi ketidakpastian. Dalam pandangannya, sebuah keyakinan itu bukan hanya sekedar kebenaran objektif, tetapi juga berkaitan dengan efek praktis yang ditimbul dari keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, dari pandangan semua para filsuf, keyakinan itu dipandang sebagai suatu bentuk pengakuan atau penerimaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, baik berdasarkan alasan rasional, pengalaman, atau praktik hidup. Keyakinan ini sering terkait dengan pencarian akan pengetahuan atau kebenaran. Apa sih hubungannya dari pengetahuan dan keyakinan itu? Pengetahuan dan keyakinan sama-sama merupakan sikap mental seseorang terhadap suatu objek tertentu. Hanya saja, sebuah keyakinan itu objek yang disadarinya ada, tidak harus ada sebagaimana adanya. Sedangkan pengetahuan, objek yang disadarinya ada itu harus memang ada sebagaimana adanya. Pengetahuan itu tidak bisa salah atau keliru, karena ketika sebuah pengetahuan itu salah atau keliru, maka tidak akan dianggap sebagai pengetahuan. Yang dianggap sebagai pengetahuan itu lalu berubah status menjadi sebuah keyakinan belaka. Pengetahuan itu bersifat objektif, jadi dapat dibagikan dan dipahami oleh orang lain. Sedangkan keyakinan itu bersifat subjektif, karena sesuatu yang dipengaruhi atau berdasarkan keyakinan ataupun perasaan sendiri, bukan berdasarkan dengan fakta. Oleh karena itu, pengetahuan harus ditinjau oleh bukti-bukti berupa acuan fakta, catatan histori, memori, dan sebagainya. Maka pengetahuan yang diungkapkan dalam proposisi itu hanya sah sebagai pengetahuan kalau proposisi itu memang benar sebagaimana yang diungkapkannya. Contohnya seperti 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Nah, dalam kenyataannya juga 2 ditambah 2 itu 4 sudah dibuktikan, maka itu adalah sebuah proposisi. Contoh yang lainnya seperti ungkapan semua angsa itu berwarna putih. Sedangkan dalam kenyataannya tidak semua angsa itu berwarna putih, tetapi sebagian angsa itu berwarna putih. Karena angsa ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang hitam coklat. Maka ungkapan tersebut itu termasuk ke dalam sebuah keyakinan. Karena objek yang disadarinya ada itu tidak harus ada sebagaimana adanya. Oke, kita ambil 4 contoh yang lainnya. Yang pertama, bumi itu berbentuk bulat. Yang kedua, hari ini di kota Jakarta sedang hujan. Yang ketiga, kucing berkaki 3. Yang keempatnya, salju itu berwarna putih. Nah, dari 4 tersebut, ini ada yang termasuk dalam pengetahuan dan ada yang termasuk dalam keyakinan. Yang pertama, bumi itu bulat, itu adalah sebuah pengetahuan karena sudah dibuktikan oleh para ilmiah dengan pengamatan teleskopik dan dilihat dari gambar satelit. Terus yang keduanya
Hari ini di kota Jakarta sedang hujan. Ketika kamu membuktikan ke kota Jakarta ternyata sudah tidak hujan, maka itu adalah sebuah keyakinan. Karena bisa jadi memang benar sedang hujan dan sudah reda hujannya. Jadi itu termasuk kepada keyakinan. Yang ketiga, kaki kucing berkaki 3. Pada kenyataannya tidak semua kucing itu berkaki 3 kan. Kucing itu berkaki 4, namun ada yang cacat menjadi kucing berkaki 3. Yang keempat, salju itu berwarna putih. Maka itu sebuah pengetahuan karena memang pada buktinya salju itu berwarna putih. Selanjutnya, ada 4 pola pengetahuan. Yang pertama, tahu bahwa. Yang kedua, tahu bagaimana. Yang ketiga, tahu akan mengenai. Dan keempat, tahu mengapa. Pengetahuan tahu bahwa adalah pengetahuan tentang informasi tertentu. Tahu bahwa ini terjadi, tahu bahwa ini atau itu memang demikian adanya, tahu memang apa yang diungkapkan itu memang benar. Jenis pengetahuan ini disebut juga dengan pengetahuan teoretis, pengetahuan ilmiah, walaupun masih dalam tingkat tidak begitu mendalam. Kekuatan pengetahuan ini adalah sebuah informasi dan data yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki jenis pengetahuan ini berarti seseorang itu sudah mempunyai data dan informasi yang akurat dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, pengetahuan tahu bagaimana. Pengetahuan tahu bagaimana ini menyangkut bagaimana melakukan sesuatu. Dengan kata lain, pengetahuan ini berkaitan dengan praktek. Maka pengetahuan jenis ini bisa disebut dengan pengetahuan praktis. Yang ketiga, pengetahuan tahu akan mengenai. Jenis pengetahuan ini adalah sesuatu yang sangat spesifik menyangkut pengalaman akan sesuatu atau seseorang melalui pengalaman atau pengenalan pribadi. Dalam jenis pengetahuan ini, pengenalan dan pengalaman pribadi itu harus dengan secara langsung dengan objeknya. Yang keempat, pengetahuan tahu mengapa. Pengetahuan ini berkaitan dengan pengetahuan tahu bahwa, akan tetapi pengetahuan tahu mengapa ini lebih mendalam dan lebih serius dikarenakan berkaitan dengan penjelasan. Penjelasan di sini bukan hanya berhenti di informasi saja seperti sebagaimana di pengetahuan tahu bahwa, tetapi pengetahuan tahu mengapa ini menerobos masuk ke balik data dan informasi yang ada. Lebih dari itu, dengan pengetahuan tahu mengapa, subjek akan melangkah lebih jauh dari informasi-informasi yang sudah ada. Untuk memperoleh informasi baru, akan menyingkapkan pengetahuan lebih mendalam dibandingkan dari pengetahuan tahu bahwa. Dengan begitu, si subjek akan melangkah lebih jauh lagi untuk mengetahui sesuatu terjadi itu sebagaimana adanya. Pengetahuan ini termasuk pengetahuan paling tinggi dan mendalam dan sekaligus merupakan pengetahuan ilmiah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, pengetahuan dan keyakinan itu adalah sikap mental seseorang terhadap sesuatu objek tertentu. Akan tetapi berbeda ketika keyakinan itu objek yang disadarinya ada tidak harus ada sebagaimana adanya. Sedangkan pengetahuan itu objek yang disadarinya ada itu memang harus ada sebagaimana adanya. Dan dalam pengetahuan itu mempunyai 4 pola. Yang pertama,
tahu bahwa, yang kedua tahu bagaimana, yang ketiga tahu akan mengenai, dan yang keempat tahu mengapa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.